Ini seperti apa? Web design, kemudian cyber. Ini sama bapaknya. Moga. Itu lah. Moga Pak Gibran. Ini namanya apa? SMK Raja Wali. Itu saya yang dari Bapak ke Jakarta. Ini enggak Pak? Iya. Ini Pak? Iya. Ini Raja Wali. Ini dulu yang jatuh Bapak ke Jakarta. Kebetulan saya yang dereknya waktu itu. Oh enggak, karena kita tahu persis. Pak, saya ke SMK berikutnya Pak. Matur nuwun Mas. Revitalisasi SMK 456. Kan ini ada Tadi kita mengunjungi tempat untuk sekolah, ya seperti waktu kampanye dulu. sekolah digital marketing dan sekolah coding. Ya, yang penting itu apa yang dipelajari siswa-siswa, terutama siswa SMK, itu harus relevan dengan kebutuhan industri sekarang. Itu makanya tadi dibantu oleh teman-teman dari Sinarmas, dari Astra, dari Bakri, dari Eka Cipta Foundation. Selain siswanya, kualitasnya juga guru mungkin. Ya, nanti? guru, trainer semuanya nanti di-upgrade. Ya, oke. Ini nanti buat percontohan dulu lah. Oke. Mas Gibran, terkait tadi mobil SMK gimana melihat kondisi sekarang? Ya sekarang kan udah diambil swasta. Oh gitu. Apakah juga akan meneruskan kembali Mas Gibran? Enggak, nanti tadi kan dari pihaknya Bakri, pihaknya Astra kan sudah bilang, kalau Bakri sekarang lebih ke mekatronik, kendaraan elektrik vehicle, yang nanti mau kita terapkan di SMK. Itu ada trennya ke sana. Ada mungkin anak SMK akan disalurkan ke yang itu juga perusahaan-perusahaan yang ya harus seperti itu, harus relevan. Pokoknya apa yang dipelajari harus relevan dengan apa yang ada di industri itu aja. Ya. Oke, makasih. Intinya rencananya kan untuk pembelajaran berbasis industri, untuk memperkenalkan industri
otomotif, termasuk lini bisnisnya ke siswa, sehingga siswa mengenal bagaimana sebetulnya sistem bisnis SMK otomotif ya, sistem bisnis otomotif termasuk perizinannya dan sebagainya, pengujiannya. Nah sekarang sudah terwujud dan kebetulan kita punya entitas bisnis untuk mobil SMK yaitu PT SMK. Nah, dalam perjalanannya sekarang penuh dikendalikan oleh swasta setelah merger dengan PT ACE di Boyolali untuk lahan bisnisnya, sehingga untuk produksi berada di sana. Kalau kita perintisan kemudian prototyping kita masih terlibat gitu ya. Masih terlibat ya. Kemudian untuk penyediaan SDM di sana yang memahami tentang assembly itu kita siapkan untuk SMK. Pak, tadi itu kondisinya bagaimana untuk setelah itu kan waktu itu jenengan kan yang bawa ke sana terus. Ini kondisinya sekarang gimana ini? Masih bagus. Masih bagus dan tadi sebetulnya bisa dihidupkan ya. Tadi sebetulnya bisa dihidupkan. Kita setiap 3 hari sekali, paling lambat 1 minggu sekali kita panasi. Semuanya masih normal. Masih bisa berjalan di luar. Masih terawat dengan baik. Karena mobil itu dinyatakan layak jalan pada tanggal 28 Agustus 2012. Jadi setelah uji pertama tidak lolos, kita perbaiki di sana, kita lakukan update beberapa komponen termasuk reduksi beban. Itu pada pengujian yang ke-6 tanggal 28 Agustus 2012 lolos uji. Nah, sehingga itu sebetulnya bisa didokumenkan. Tetapi kita tidak lakukan itu, biarkan itu menjadi story. Walaupun itu sampai sekarang masih bisa dijalankan. Pak. Masih sehat. Sambil prototyping yang tipe-tipe yang lain, termasuk yang saya pakai tahun 2013, yang pickup SMK Bima yang pertama kali, itu masih 1100 cc. Tetapi sampai sekarang saya pakai juga sih. Itu pemiliknya jenengan? Saya sendiri. Itu dulu maaf. Ini berapa nilainya dulu, beli berapa Pak? Kalau nilainya harganya dulu sekitar 55 jutaan lah. Waktu itu ya. Itu kalau yang sekarang tipenya lebih bagus, lebih besar daripada itu. Kemudian daya angkutnya lebih besar. Dimensi baknya juga lebih besar. Itu harganya sekitar 120-an. 120-an. Pak, untuk yang mobil SMK sendiri ini masuk di SMK sini tahun berapa Pak? Kalau kita itu kan perintisan dimulai dari sini. Jadi 2007 kita mulai merintis. Mengajari anak-anak untuk bagaimana membentuk bodi, bagaimana membuat chassis, bagaimana secara manual. Sehingga tahun 2009 sambil kita mencoba untuk membuat mesin, bekerja sama dengan PT AIK di Cikampek untuk pembuatan komponen-komponen dari aluminium dan ke PT NK di Ceper untuk komponen-komponen terbuat dari baja tuang. Sehingga jadilah mesin itu, kita membuat 1.200 unit. Rencana untuk produksi, tetapi karena produksi prototipanya itu berhenti, akhirnya itu kita bagikan ke teman-teman kita yang di SMK untuk pembelajaran. Salah satunya nempel di mobilnya Pak Jokowi yang AD1 itu. Kita bawa ke Jakarta, sebetulnya mobilnya mesinnya bagus, tidak ada masalah dengan emisi, tetapi karena berat badannya 2,2 ton, akhirnya dia harus melawan momen inersia itu kan, dengan 1.500 cc ya emisinya jadi jelek. Itu sudah kita perbaiki. Berarti ini artinya sudah resmi bisa dipakai untuk produksi umum ya Pak ya? Layak jalan. Layak jalan. Matur nuwun Bapak, siapa lengkap Pak? Saya Dwi Budi Martono Mas. Selaku di sini selaku? Saya guru di TKR Teknik Kendaraan Ringan. Kendaraan ringan. Dulu waktu mengendarai mobil itu jadi masih guru juga nggih? Masih di TKR juga nggih. Kebetulan kita bersama teman-teman di Jakarta, Pak Joko Tresno, ada teman-teman dari SMK lain yang menginisiasi, ayo kita mengajari anak-anak untuk mempelajari, belajar membuat sesuatu, membuat produk, belajar membuat sesuatu yang layak jual. Termasuk laptop, tablet, LCD proyektor, komputer, mobil dan sebagainya. Artinya masih dirawat ya Pak ya? Masih dirawat dengan baik. Karena itu bagian dari histori Indonesia. Betul.